Mari buka sama-sama Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lampau?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, ini adalah cerita di mana hari itu Yesus sudah mati di kayu salib. Saudara, ini adalah hari di mana sebenarnya Yesus sudah bangkit, tapi hari itu tidak semua murid-muridnya tahu. Dan hari itu adalah hari begitu menggalaukan buat mereka, karena hari itu mereka kehilangan seorang bapak, seorang gembala, guru yang selama ini mereka ikuti. Dan hari itu mereka kehilangan sosok itu. Dan hari itu ada begitu banyak berita. Ada yang bilang Yesus akan pergi mendahului ke Galilea. Ada yang bilang Yesus sudah bangkit. Ada yang bilang tubuh Yesus dicuri. Ada yang mengaku sudah ketemu dengan Yesus. Dan hari itu dengan begitu banyak berita, seorang yang bernama Simon Petrus, dia berkata, "Aku mau mancing aja lah." Dengan semua kegalauan, dengan semua yang buat mereka adalah hal yang baru, dengan semua new normal yang murid-murid Yesus alami, ketika itu tiba-tiba mereka kehilangan arah. Karena hari itu murid-murid Yesus sedang berdiri di atas ketidakpastian. Saudara, bukankah kita hidup sehari-hari di atas ketidakpastian? Saudara, apakah saudara pernah menyangka akan ada virus? Enggak. Di seluruh dunia tidak ada yang pernah menyangka. Hari ini apa yang terjadi, semua lockdown, semua apa social distancing, apakah saudara pernah mengerti? Enggak. Kita hidup dalam ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan kita dibawa pulang Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan orang yang kita kasih dibawa pulang Tuhan. Kita tidak pernah tahu besok apa yang akan terjadi, lusa apa yang akan terjadi, tahun depan apa yang akan terjadi, tidak ada yang tahu. Saudara, hari ini sejujurnya bahkan dalam hidup saya pun, saya berdiri di atas ketidakpastian. Saudara, hari ini yang saya pikirkan hari ini adalah, saya berkata, ini gimana trip ke Israel November? Amin. Bosan di rumah. Saya kebiasaan pergi, tiba-tiba di rumah bosan. Saya pikir benar itu rencana kita. Saudara tahu rencana saya tahun ini, saya ulang tahun, saya akan berdiri di depan konferensi Dr. Morris Cerullo dengan seluruh orang dunia. Saya akan berdiri di depan mimbar. Saya akan berdiri di panggung dunia. Kemarin Dr. Morris Cerullo dipanggil pulang Tuhan. Saya tambah garu-garu piye Israel. Saya bilang, "Tuhan, jadi gak saya akan berdiri di depan panggung dunia?" Gak tahu ya. Saya berkata, tuh ada banyak ketidakpastian. Saudara, Pak Raja Pak Daniel tiba-tiba meninggal. Siapa yang tahu? So even saya pun saya benar-benar saya shock tuh. Hampir kayak orang gak percaya. Bahkan ketika saya pun bukan anak kandung, saya nangis di rumah. Saya berkata, Tuhan, kok mendadak sekali. Tiba-tiba memori papi saya pulang semua masuk ke itu botak di otak saya. Hari itu udah berapa hari saya galau total. Malam saya pergi ke Bandung. Saya tidak ngomong ke siapapun, saya kabur ke Bandung. Nyampe di Bandung semua sudah pulang.
Saya kasih penghormatan saya terakhir, saya pulang lagi ke Semarang, gak nginep. Tapi dalam perjalanan saya berkata, Tuhan, kita itu hidup dalam sebuah ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan terakhir kita akan ketemu dengan orang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak akan pernah tahu 2 hari lagi apa yang terjadi. Minggu depan apa yang terjadi, kita tidak ada yang pernah tahu. Tapi hari itu murid-murid ini mengalami kegalauan yang begitu dahsyat. Mereka ada di sebuah yang namanya ketidakpastian. Karena seketika hari itu mereka kehilangan seorang pemimpin. Tempat yang mereka bersandar itu hilang. Dan hari itu mereka memutuskan mereka kembali kepada panggilan lama mereka, yaitu menjadi nelayan. Dan ketika mereka berkata, udah aku mau mancing aja, aku mau kembali jadi nelayan, aku mau jadi penjala ikan. Semua murid-muridnya berkata, aku ikut. Dan bukankah semalaman mereka tidak menemukan ikan? Tapi hari itu ketika Yesus datang, dia berkata, hai anak-anak, punyakah kau lauk paus? Saudara, dia kenapa Tuhan gak berkata, Simon Petrus? Atau hari itu Yesus mungkin berkata, murid-muridku, sahabatku. Dia berkata, anak-anak. Saudara, dalam bahasa Ibrani-nya anak-anak ini bukan maksudnya anakku, bukan. Anak-anak, young children, anak-anak yang belum dewasa. Dan hari itu Yesus bertanya, anak-anak, sudah ada lauk paus belum? Seakan-akan Yesus mau berkata, baru 3 hari aku tinggalkan engkau sudah jadi anak-anak. Engkau kembali ke panggilanmu yang lama. Aku sudah angkat engkau bukan menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Baru 3 hari aku tinggalkan engkau, dan engkau sudah kembali ke panggilanmu yang lama. Engkau sudah kembali ke hidupmu yang lama. Sepanjang mereka ikut Yesus, mereka melihat mujizat demi mujizat. Tapi hari itu, karena begitu dahsyat perasaan ditinggal, perasaan sedih, mereka memutuskan untuk kembali ke hidup mereka yang lama. Saudara, ketika saya baca ini, saya berkata, Tuhan, ini seperti ada sebuah kemunduran besar yang murid-murid Yesus alami. Dan hari saya berkata, Tuhan, apa maksudmu buat AOC? Dan Yesus Tuhan berkata, nak, beritahukan pesanku, jangan biarkan AOC kembali menjadi tempat agamawi. Selama ini saudara sudah mengalami keilahian, mujizat demi mujizat. Tuhan berkata, nak, jangan kembali ke hidupmu yang lama hanya karena pemimpinmu hari ini sudah pulang. Jangan kembali ke hidupmu yang lama karena ketika kau berdiri ketidakpastian, kau seakan-akan kau tidak lihat Tuhan dalam hidupmu. Dan karena seperti hari itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan ketika mereka tebarkan, mujizat terjadi. Ikan ada begitu banyak yang mereka temukan. Dan disitulah mereka sadar, itu adalah Tuhan. Seakan-akan Tuhan mau berkata, sekalipun Tuhan sudah tidak ada di dunia ini lagi, Dia mau berkata mujizat itu tetap bisa terjadi. Sekalipun saya mau berkata demi kasih Tuhan, sekalipun gembala sudah menyelesaikan tugasmu, tapi yang membuat mujizat bukan gembalamu, tapi yang membuat mujizat adalah Tuhan. Dan Dia Tuhan yang masih hidup dari dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Maka Tuhan yang sama bisa akan tetap membuat mujizat dalam hidup AOC. Saudara, AOC saya sering dengar cerita mujizat AOC di mana-mana. Kau sudah coba kumpulkan semua cerita mujizat terjadi di AOC. Saudara, dan bukan yang terjadi di Indonesia, yang di Australia. Dia di sana mengalami mujizat. Kau tahu, saya tiap tahun ke sana. Dia berkasih cerita mujizat demi mujizat yang mereka alami. Kono ciririn, anak-anak mereka alami mujizat yang aneh-aneh. Sejak AOC, kadang orang seperti murid-murid Yesus yang kayak seperti terbiasa dengan mujizat demi mujizat. Gembalamu mendukung, mendoakan, menopang, sudah yes, betul. Tapi gembalamu bahkan tahu yang membuat mujizat bukan manusia, tapi Tuhan. Saudara, bahkan ketika hari ini gembala saya tidak ada di dunia ini, saudara masih punya gembalamu di surga. Yang tidak akan pernah meninggalkan Anda, yang tetap akan bisa membuat mujizat demi mujizat dalam hidup. Saya mau berkata demi kasih Tuhan, jangan kembali
keagamawian. Jangan kembali, jangan mundur, tapi terus melangkah maju ke depan. Banyak orang tanya ke saya, dia berkata, "Sa, kamu pernah alami ini? Kamu kehilangan papimu, kamu kehilangan gembalamu. Apa tipsnya?" Saudara, sejujurnya orang mulai berkata, apakah berkata stay strong itu bisa membantu? Dari lubuk hati paling dalam saya, gak bantu. Ratusan orang bilang saya stay strong, stay strong. Saya merasakan kasihnya. Tapi apakah kata-kata itu bermakna? Sejujurnya gak terlalu. Tapi hari itu yang membuat perbedaan adalah ketika saya berjumpa dengan Yesus. Itu yang membuat berbeda. Perkataan manusia dibandingkan perkataan dari Tuhan sendiri itu lebih mantap dari Tuhan sendiri. Nah, hari itu ada banyak saya tipsnya apa? Saya cuma berkata, dalam kesedihanmu jangan mundur. Ada banyak orang kasih tahu Lala, itu urusan Lala dengan Tuhan. Saya siapa? Saya nggak bisa ngasih tahu Lala apapun. Saya cuma bisa mendoakan Lala dari jauh, mendoakan Mami Selfie dan Casey dari jauh. Tapi ketika orang tanya apa yang kamu lakukan, saya milih untuk maju. Berat gak? Berat. Soalnya saya 1 bulan nggak ngapa-ngapain. 1 bulan saya tidur di gereja, bolak-balik ke rumah sakit 5 kali. Itu duka yang saya alami 1 bulan. Tapi bahkan ketika saat berduka itu, saya milih maju. Caranya, saya doa tiap hari. Nangis-nangis gak jelas sampai nangis air mata habis, saya jalan maju. Belum khotbah, saya khotbah. Padahal saya gak punya basic apapun. KKR, saya KKR, saya maju. Saya paksa diri saya untuk maju ke depan. Karena ketika duka cita itu seperti murid-murid Yesus, seringkali kita memilih untuk mundur. Karena kita merasa ini sebuah kemunduran yang besar. Tapi pernahkah kau tahu kau adalah seperti anak panah di tangan seorang pahlawan? Dan ketika untuk diluncurkan kau harus ditarik mundur, supaya suatu saat dalam titik tertentu, dalam poin tertentu, dalam waktu tertentu, sudah dilepaskan dan sudah akan maju lebih cepat, bahkan lebih cepat dan lebih cepat dan lebih cepat. Sudah hari ini ketika saya berkata, Tuhan, gak gampang loh. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan saya, bilang ke awal saya, dewasa dalam Tuhan. Jangan mundur, maju. Jangan berhenti, maju. Sekalipun sakit, bawa salib. Sekalipun kau harus seret lagi, seret. Sudah hari itu, mereka adalah orang-orang murid Yesus, mereka kebingungan. Tapi hari itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Tuhan memberi amanat agung dalam hidup mereka. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Terjadi Pentakosta. Tuhan mencukupkan, Tuhan menguasai mereka, Tuhan memperlengkapi mereka. Dan ketika itu 3.000 orang datang, semua murid-murid Yesus berdiri dan mereka mulai berkhotbah bersamaan. Bukan satu-satu, bersamaan. Mereka khotbah karena mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan ketika semuanya berdiri, dan ketika semuanya berkhotbah, hari itu 3.000 orang terima Yesus dan minta bertobat dan minta dibaptis. Dulu Yesus yang khotbah, dulu Yesus yang buat mujizat, dulu Yesus yang jalan, dulu Yesus yang muter, dulu Pak Daniel yang berdoa, dulu Pak Daniel yang khotbah, dulu Pak Daniel yang berdiri buat Indonesia, dulu hanya Pak Daniel yang jadi imam. Sekarang waktunya bukan one man show. Mereka semua sudah menyelesaikan tugas. Dan sekarang tugas mereka di atas, mendoakan kita yang di bawah. Tapi tugas kita yang di bawah, mungkin dulu pemimpin kita yang di depan. Hari ini Tuhan sedang memperlengkapi kita semua untuk berdiri buat Indonesia. Saudara yang khotbah, saudara yang buat mujizat, saudara yang keliling, saudara berdiri buat Indonesia, saudara mendamaikan Indonesia,
saudara berdiri di atas panggilanmu, yaitu imam. Dan jangan berkata, aku gak bisa, saudara. Tuhannya sama. Yang disembah Pak Daniel, yang disembah Pak Petrus Agung adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Jika Tuhan bisa memperlengkapi mereka, Tuhan yang sama bisa memperlengkapi saudara. Jika Tuhan yang sama bisa membuat mereka bisa, Tuhan yang sama bisa membuat kita bisa dan mampu. Saudara, saya sungguh berdoa, saya jangan ada lagi engkau justru hanya diam dan melihat apa yang akan terjadi. Tapi mari kita sekali lagi berdiri di atas panggilan kita, dan Dia Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Hari itu ketika Musa dia selesai, Musa meninggal, Musa mati. Hari itu digantikan oleh Yosua. Dan hari itu Musa ketika membelah Laut Merah, Musa berjalan di depan sendirian, betul? Tapi ketika Yosua, kalau saudara perhatikan di Alkitab, bukan Yosua yang maju paling depan. Siapa? Imam. Bawa tabut paling depan. So itulah kenapa saya berani berkata ini bukan waktunya one man show lagi, tapi ini waktunya tim. Ini waktunya kita saling menguatkan saudara kita. Ini waktunya saling memperkuat barisan kita. Ini waktunya memperkuat pasukan kita. Dan mari seberangi sungai kematian di depan saudara. Karena hari kalau saudara perhatikan, bahkan dia mengambil batu, itu 12 pemimpin Musa, bukan cuma Yosua yang angkat dia. Dari Musa berubah menjadi Yosua. Musa sendiri membelah lautan, tapi Yosua tim. Jadi kalau saudara pernah ada orang chat saya, dia bilang, mana pengganti Petrus Agung? Mana pengganti Pak Daniel? Harus ada satu orang. Saya bilang salah, bukan satu orang. Karena ketika jelas dari Musa pindah ke Yosua, Yosua tim, bukan one man show. Dan hari ini bukankah Tuhan panggil kita semua untuk melanjutkan tongkat estafet? Bukan cuma satu orang, semua kita punya tugas dan panggilan masing-masing. Saudara berkata, tapi aku gak bisa sepeka pada, tapi saudara bisa berdoa buat Indonesia. Aku gak bisa seimam pada, tapi saudara bisa mendamaikan, minta ampun antara Tuhan dan manusia. Saudara itu bisa, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, yang paling saya mengerti adalah terakhir dalam hidup Pak Daniel. Pak Daniel berkata tentang Yohanes 15. Lagu yang tadi saudara nyanyikan, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Tapi pernahkah saudara lanjutkan sampai Yohanes 16? Karena subuh itu Tuhan suruh saya lanjutkan, Yohanes 15, lanjutkan ya, Yohanes 16. Ayat yang kau saudara baca, ada satu perikop judulnya adalah duka cita melampaui kemenangan. Saudara, ketika itu Yohanes 16 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Yohanes 16 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dalam terjemahan The Message dikatakan, then fix this firmly in your minds. Tanamkan ini dalam pikiranmu. You are going to be in a deep mourning where the godless world throws a party. Engkau akan dalam sebuah kesedihan yang begitu mendalam, sedangkan dunia akan begitu bahagia. You will be sad, very sad, but your sadness will develop into gladness. Engkau akan sangat sedih, tapi kesedihanmu itu akan berkembang, itu akan berubah. Bahkan diterjemahkan, suddenly itu akan berubah menjadi gladness, sukacita, anugerah Tuhan. Itu yang akan turun dalam hidupmu. Kalau kau percaya, katakan amin dengan kuat.
The sadness you have seen right now is similar to that pain, but the joy is also similar. When I see you again, firman Tuhan berkata, you will be full of joy, and it will be a joy no one can rob for you. Ketika Tuhan berjumpa lagi dengan saudara, saudara akan penuh dengan sukacita. Bukan cuma setengah, bukan cuma seperempat, tapi penuh oleh sukacita. Dan firman Tuhan berkata, itu akan menjadi sebuah sukacita yang tidak ada satu orang pun bisa mengambil dari hidup saudara. Saudara, ketika saya berkata, Tuhan, Kau itu ajaib. Dan ini adalah perkataan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dia berkata, aku akan mati dan kau akan sangat sedih. Tapi firman Tuhan berkata, kesedihanmu itu akan develop, itu akan berkembang, itu akan berubah. Maka firman Tuhan berkata, suddenly itu akan berubah menjadi gladness, itu akan berubah menjadi sukacita. Dan sebuah sukacita yang full, penuh. Dan tidak ada satu orang pun bisa mengambil itu dari hidup saudara. Saudara, kalau hari ini saya sedang berdiri dalam sebuah ketidakpastian. Hari itu Musa berkata, Tuhan, sekalipun kami bangsa yang tegar teguh, kami bangsa yang berdosa, Musa berkata, tapi jalan dengan kami. Dia berkata, Tuhan, kami tahu kami bangsa yang tegar teguh. Musa berkata, bangsa Israel adalah orang yang berdosa, yang suka menyakiti hati Tuhan. Tapi dia berkata, jalan dengan kami. Dan itu membuat Musa dan bangsa Israel berbeda dari bangsa yang lain. Nah, kalau saudara tahu, di Yosua 1 itu adalah ayat perjanjian Tuhan dalam hidup saya. Maka di firman Tuhan berkata, sama seperti Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel, Tuhan akan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Ada sebuah perjanjian yang tidak bisa mati. Saudara, saya tidak tahu apa saja perjanjian yang pernah Pak Daniel buat untuk AOC. Tapi saya mau berkata, sekalipun Pak Daniel sudah tidak di dunia ini, perjanjiannya itu tidak pernah mati. Perjanjiannya itu akan kekal sampai keturunanmu. Bahkan itu akan terus ada dan berkembang dan berkembang. Tapi saudara perlu berdiri di atas perjanjian itu, dalam ketidakpastian, berdiri di atas perjanjianmu dan berkata, Tuhan, jalan dengan kami. Sekalipun penuh dengan ketidakpastian, jalan dengan kami Tuhan. Pegang tangan kami dan jalan di depan kami. Karena ketika Tuhan jalan di depan saudara, lembah kekelaman sekalipun, saudara akan jalan dengan sukacita. Even though I go through hell, sekalipun aku berjalan seperti melewati neraka, tapi aku akan terus maju. Karena apa? Aku pegang tangan Tuhan. Hari itu Petrus jalan di atas air. Dia lihat, dia rasakan gelombang di bawah kakinya. Dan hari itu imannya mulai runtuh. Imannya mulai runtuh. Tapi ketika dia mulai tenggelam, Tuhan hanya cukup satu uluran tangan dan dia angkat Petrus kembali. Saudara, ini adalah pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun seringkali gelombang itu begitu besar dan kita mulai tenggelam ke bawah, ada tangan Tuhan yang akan siap mengangkat saudara dan menolong tepat pada waktunya. Sekalipun kau berkata, Tuhan, aku tidak punya iman, aku kebingungan, karena pertolonganku akan tepat pada waktunya. Dan dia cuma perlu ulurkan tangannya, dia angkat saudara, dan dia akan ajak saudara jalan di atas air, naik kembali ke perahu, dan seketika badai menjadi tenang. Saudara, saya sungguh berdoa hari ini, izinkan saya menyampaikan isi hati Tuhan. Jangan kembali ke hidupmu yang lama. Jangan mau jadi AOC yang biasa lagi, tapi terus kejar yang ilahi. Karena dia Tuhan yang tetap bisa buat keilahian di tengah-tengah kita. Tapi yang kedua, jalan dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita memilih untuk jalan dengan Tuhan. Sekalipun kau berkata, aku bingung, Tuhan, aku tidak pas. Jalan dengan Tuhan. Maka saudara akan lihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin.
Yang percaya katakan amin. Baik, sekali lagi tutup Alkitabmu, saya coba berdiri bersama-sama. Kamu sembah Tuhan sekali lagi. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tahu. Kasih yang melebihiku, ku ada untuk menyembahmu. Ya Tuhan Yesus. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Hari itu yang membedakan hidup saya adalah ketika saya berkata, Tuhan, perkataan manusia kok tidak ada satupun yang bisa membuat saya berdiri dan bangkit dari keterpurukan saya. Tapi ketika hari itu perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, itu yang mengubahkan segalanya. Dan hari ini seringkali dalam sebuah ketidakpastian, dalam begitu keletihan dalam hidup kita, seringkali kata never give up itu seringkali seperti seakan-akan kita tidak pernah mendengar. Kita terus mendengar never give up, never give up, never give up. Tapi dalam sebuah ketidakpastian, seringkali kita lupa dengan yang namanya never give up. Tapi hari itu ketika Tuhan pribadi yang datang menjumpai saya, itu yang membuat hidup saya berbeda. Ada sebuah kekuatan ilahi yang itu tidak pernah pudar dalam hidup saya, bahkan setelah 4 tahun sampai saya tinggalkan saya. Dan hari ini saya sungguh berdoa, ya saudara butuhkan itu Tuhan. Ketika ke dalam ketidakpastian, dalam keraguan, dalam keletihan, mari sekali lagi kita mau berkata, Tuhan, yang kami butuhkan hanya Engkau ya Tuhan. Yang kami butuhkan hanya Engkau. Jumpai kami sekali lagi ya Tuhan. Dan itu akan membuat perbedaan dalam hidup setiap kita. Tapi sekali lagi saya mau berkata, ya Tuhan, buat kami mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan Yesus. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Bawa kami lebih dalam ya Tuhan. Kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan Tuhan hari ini hamba minta, hamba selesaikan, hamba sudah sampaikan, hamba sampaikan yang menjadi isi hatimu buat tempat ini Tuhan. Tapi hamba sekali lagi minta Tuhan, hamba minta berikan kekuatan yang ilahi untuk turun dalam hidup mereka. Buat mereka jangan kembali menjadi anak-anak, tapi buat ada kedewasaan rohani turun dalam hidup mereka. Mereka mau berkata Tuhan, jangan biarkan mereka menyerah di tempat mereka berada. Tapi dalam ketidakpastian, dalam gelombang hidup apapun, mereka akan terus mencari Engkau, dan mereka akan terus menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Tapi hari apa sekali lagi berdoa Tuhan, buat mereka berdiri di panggilan imam mereka sekali lagi, buat mereka berdiri pun Indonesia, buat mereka tidak letih,
buat setiap hidup kami. Karena hamba tahu Tuhan, kami perlu hidup dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Sekali lagi kami mau berkata, beri kami anugerah untuk berlari, melanjutkan setiap tongkat estafet yang hari ini Kau berikan dalam hidup setiap kami. Buat kami terus berlari Tuhan, dan jangan berhenti. Tapi buat setiap hidup kami ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami. Dan biar anugerah, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, itu yang turun dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba menyerahkan semua pesan Tuhan dan berkat Tuhan, dan menyerahkan